Video pembelajaran kita hari ini akan membahas tentang hukum pewarisan sifat serta persilangan monohibrid. Hukum pewarisan sifat. Penelitian pertama tentang penurunan sifat dilakukan oleh Gregor Johann Mendel, seorang pendeta dan juga ahli botani dari Austria. Mendel mulai meneliti tentang pewarisan sifat pada tahun 1856. Mendel juga orang yang dikenal pertama kali memperkenalkan teori penurunan sifat. Teorinya dikenal dengan hukum Mendel. Atas jasanya dalam bidang pewarisan sifat, beliau dijuluki sebagai bapak genetika. Mendel menggunakan kacang kapri sebagai objek penelitiannya, karena kacang kapri memiliki ciri-ciri yang mudah dibedakan. Dapat melakukan penyerbukan sendiri, mudah dilakukan penyerbukan silang, mempunyai daur hidup yang relatif pendek, dan menghasilkan keturunan dalam jumlah yang banyak. Berikut adalah gambar variasi pada tanaman kapri pada penelitian Mendel. Mendel melakukan dua jenis persilangan. Pertama, Mendel menyilangkan kapri dengan satu sifat beda yang dikenal dengan persilangan monohibrid. Dan kedua, menyilangkan kapri dengan dua sifat beda yang dikenal dengan persilangan dihibrid. Bagaimanakah persilangan monohibrid yang dilakukan Mendel? Pada penelitian pertama, Mendel menyilangkan kapri berbunga ungu dengan kapri berbunga putih. Ternyata seluruh keturunan pertama berbunga ungu. Namun, ketika keturunan tersebut disilangkan dengan sesamanya, keturunan kedua memiliki perbandingan 3 berbunga ungu dan 1 yang berbunga putih. Berdasarkan hasil persilangan yang dilakukannya, Mendel mengemukakan rumus yang disebut hukum satu Mendel, atau disebut juga dengan hukum segregasi. Hukum segregasi menyatakan bahwa pada waktu pembentukan gamet terjadi segregasi atau pemisahan alel secara bebas dari diploid menjadi haploid. Misalnya, genotip suatu tanaman U besar, U kecil, maka gamet yang dibentuk akan membawa gen U besar dan gen U kecil. Ayo kita perhatikan gambar penjelasan bagan persilangan monohibrid berikut ini. Pada percobaan Mendel disilangkan tanaman kapri berbunga ungu sebagai jantan dengan kapri berbunga putih sebagai betina. Maka dituliskan bunga jantan dan bunga betina sebagai parental atau P1, yaitu induk pertama. Kemudian menuliskan fenotipnya, yaitu sifat yang nampak pada bunga. Bunga jantan berwarna ungu dan bunga betina berwarna putih. Lalu genotip atau susunan gen penyusun sifatnya ditulis U besar untuk bunga ungu dan U kecil untuk bunga yang berwarna putih. Biasanya genotip ini diambil dari huruf pertama sifat dominan pada fenotip. Dalam hal ini, U besar diambil dari huruf awal pada bunga berwarna ungu. Dan U kecil merupakan lawan dari pasangan huruf U besar, yaitu genotip untuk menyatakan bunga yang berwarna putih. Untuk menentukan gametnya, kode genotip disegregasi. Genotip U besar disegregasi menjadi U besar, U besar. Dan genotip U kecil disegregasi menjadi U kecil, U kecil. Untuk mendapatkan hasil persilangan keturunan pertama atau filial 1, biar lebih mudah kita gunakan tabel Punnett atau tabel papan catur. Gunakan baris pertama dari tabel untuk mengisi gamet dari induk jantan dan kolom pertama dari tabel untuk mengisi gamet dari induk betina. Silangkan setiap gamet pada tabel, kemudian tulis pasangan gen pada kolom yang sesuai seperti berikut ini. U besar pada gamet jantan diturunkan, kemudian U kecil pada gamet betina pindahkan ke kanan. U besar diturunkan, U kecil pindah ke kanan. U besar diturunkan, U kecil pindah ke kanan.
Dan terakhir U besar diturunkan, U kecil pindah ke kanan. Sehingga didapatkanlah genotip keturunan pertama sebanyak 4 U besar U kecil, atau semua keturunan pada F1 ini menghasilkan genotip yang sama, yaitu U besar U kecil. Berdasarkan genotip hasil persilangan menyatakan bahwa fenotip untuk keturunan pertama ini semua bunga berwarna ungu. Hal ini dikarenakan karena kode huruf U besar untuk bunga berwarna ungu dominan terhadap kode huruf U kecil untuk bunga berwarna putih. Nah, sekarang bagaimanakah perbandingan genotip dan fenotip keturunan kedua apabila antara F1 atau keturunan pertama disilangkan sesamanya? Untuk mendapatkan perbandingan genotip dan perbandingan fenotip keturunan keduanya, maka kita ulangi kembali langkah-langkah persilangan yang dilakukan seperti pada persilangan pertama tadi. Pertama-tama tuliskan induk kedua atau P2, yaitu bunga jantan yang berasal dari F1 yang disilangkan dengan bunga betina yang berasal dari sesamanya. Berdasarkan hasil keturunan pertama tadi, F1 fenotipnya berwarna ungu dan disilangkan dengan F1 berwarna ungu. Genotip untuk bunga berwarna ungu dari keturunan pertama tadi adalah U besar U kecil. Sehingga kita tuliskan untuk bunga jantan U besar U kecil dan untuk bunga betina U besar U kecil. Kemudian untuk menentukan gametnya, genotip untuk persilangan kedua ini kita segregasi. Untuk gamet bunga jantan U besar U kecil dan untuk gamet bunga betina U besar U kecil. Lalu untuk mendapatkan keturunan kedua atau filial kedua, kita gunakan kembali tabel Punnett atau tabel papan catur. Masukkan gamet jantan pada baris pertama dan gamet betina pada kolom pertama. Lalu silangkan setiap gamet pada tabel, kemudian tulis pasangan gen pada kolom yang sesuai. U besar pada gamet jantan turun, U besar pada gamet betina pindahkan ke kanan. U kecil pada gamet jantan turun, U besar pada gamet betina pindahkan ke kanan. Lalu U besar pada gamet jantan turun, U kecil pada gamet betina pindahkan ke kanan. Dan U kecil pada gamet jantan turun, serta U kecil pada gamet betina pindahkan ke kanan. Dari hasil persilangan ini didapatkan perbandingan genotip 1 U besar, 2 U besar U kecil, dan 1 U kecil, atau didapatkan perbandingan 1 berbanding 2 berbanding 1. Pada persilangan ini, gamet untuk alel U besar dominan terhadap sifat gamet untuk alel U kecil, sehingga didapatkan perbandingan fenotip 3 bunga berwarna ungu dan 1 bunga berwarna putih.